Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat program Belajar Mengaji, kembali lagi bersama saya Abdul Hamid. Insya Allah akan membersamai sahabat semua selama 30 menit ke depan. Kali ini Abdul Hamid akan melanjutkan materi berikutnya mengenai makharijul huruf. Makharijul huruf yang telah kita bahas sebelumnya sudah kita ulang-ulang, sudah kita latih bersama. Kita lanjut pembahasan makharijul huruf, yakni masih dalam makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan berikutnya adalah dibagi lagi, yaitu pada kategori dzalqiyah atau ujung lidah. Ujung lidah di sini ada beberapa. Yang pertama ada huruf lam. Huruf lam ini sisi lisan bagian depan bertemu dengan gusi gigi seri yang atas. Jadi sisi lidah bagian depan bertemu gusi gigi seri yang atas. Maka huruf lam diucapkan tidak boleh mengeluarkan atau menjulurkan lidah kita. Maka menyebutkannya dengan la, seperti itu. Tidak boleh keluar lidahnya. La, itu yang keliru. Kita juga bisa latih dengan latihan berikut yang saya sebutkan. La li lu bal lulallalilalna minal mulni malilallanila. Jadi teman-teman bisa dilatih dengan kata-kata tadi. Paling tidak berawalan la, kemudian li, kemudian lu, kemudian bal. Ya, kita sebut dengan sempurna. Lidahnya ditempelkan ke gusi gigi seri yang atas, bukan dikeluarkan lidahnya. La, silahkan disebutkan sama-sama di rumah. Kemudian li, li, kemudian lu, lu, kemudian bal, bal, bal. Atau sukun saat didahului dhammah, maka kembali ke huruf lam sukunnya. Al, ul. Ya, itu tinggal disempurnakan dan dilatih terus di rumah. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf lam, yaitu lamnya itu menjulur lidahnya. Bal, seperti itu. Bal, nah, itu yang keliru. Karena bukan pada makhraj lam itu sendiri. Kemudian kesalahan berikutnya ketika lam sukun dan berada di tengah-tengah, penyebutannya terlalu cepat. Contoh, minal mulni, minal mulni. Yang tepat adalah minal mulni, minal mulni, al, ul. Nah, seperti itu. Minal mulni. Tidak boleh terlalu cepat. Minal mulni. Nah, dari sisi sifatnya yang nanti akan kita pelajari itu kurang tepat. Berikutnya huruf al-lisan masih dalam tatanan dzalqiyah. Di sini ada huruf nun, yakni posisinya berada di ujung kepala lisan, bertemu dengan langit-langit dekat gigi seri yang atas. Dekat gigi seri yang atas. Jadi bukan pada gigi serinya, bukan pada gusinya, tapi berdekatan. Nah, coba kita sebutkan bersama. Nani nuban, nunan nani nanna minal munni
maninan nanina. Seperti itu. Na, kemudian ni, kemudian nu, kemudian ban. Ya. Sering terjadi ketika menyebutkan huruf nun terlalu cepat sehingga terdengar terburu-buru. Contoh, minal munni, harusnya munni. Ban, tidak boleh ban, tidak boleh tertahan. Ya, itu untuk huruf nun. Maka kita coba ulang bersama. Na, ni, nu, ban. Na, ni, nu, ban. Nah, silahkan diulang-ulang dengan difathahkan, dikasrohkan, kemudian didommahkan dan disukunkan. Berikutnya masih huruf talqiyah, yaitu ada huruf ro. Ya, huruf ro ini posisinya terletak pada punggung ujung lisan, didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri yang atas. Jadi menggunakan punggung ujung lisan. Nah, punggungnya. Kalau ini lidah kita, ini menggunakan punggungnya. Kemudian didekatkan dengan gigi seri yang atas. Cara menyebutkan huruf ro ini haruslah tepat, tidak boleh keliru. Contoh, rariru baro, rurarrani rarna minal murni marirarrani ra, ri, ru, baro. Hati-hati, sering terjadi kesalahan saat menyebutkan huruf ro, khususnya saat berharokat fathah, bibirnya ikut berpartisipasi. Artinya bibirnya mencucu. Padahal kita tahu di sini huruf ro merupakan huruf lisan. Huruf lisan. Jadi tidak boleh diikutkan bibirnya. Tidak boleh ro ataupun ri. Ya, hanya saat dhammah saja mencucu. Ru. Maka penyebutan ro ketika fathah ro terbuka. Baik, teman-teman, sahabat belajar mengaji. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Baik, sahabat program belajar mengaji, kita lanjutkan kembali materi yang sudah disampaikan. Kalau kita lihat secara visual, maka huruf-huruf yang tadi kita bahas sebagai berikut. Huruf lam, penempatan lidahnya demikian. La, kemudian huruf nun, penempatannya pun demikian. Na, tidak boleh terlalu ke dalam, tidak boleh terlalu keluar. Kemudian ada huruf ro. Ro ini bisa juga berubah dalam beberapa keadaan. Saat tarqiq maupun saat tafkhim. Contoh kecil, saat berharokat fathah atau dhammah, maka ro ini tergolong tafkhim, disebutkan secara tebal. Ro, kemudian ro. Ataupun tergolong tarqiq, maka ini terjadi saat huruf ro berharokat kasrah, ri. Nah, maka terhampar lidahnya, ri. Kemudian ini yang harus kita latih, membedakan antara yang tarqiq maupun yang tafkhim agar tidak sama cara penyebutannya. Baik, sahabat belajar mengaji, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu huruf to, kemudian huruf dal, kemudian huruf
ta. Materi berikutnya, ini huruf to, kemudian dal dan ta. Ini merupakan tempatnya ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri yang atas sampai ke langit-langit. Nah ini ya, wat-ta'u wad-dalu wat-ta min huwa min. Huruf ta, huruf to, huruf dal dan ta keluar dari bagian ujung lidah yang bersentuhan dengan gigi seri yang atas. Jadi ketiga huruf ini makhrajnya sama, ya, sama-sama di ujung lidah dengan gigi seri yang atas. Adapun kita bisa latih dengan kalimat-kalimat latihan yang pernah kita dengar sebelumnya. Kita coba dari huruf ta. Kita coba menyebutkan huruf ta. Ta, ti, tu, bat, tu, tan, tani, tat, naminal, mut, nimati, tan, tanita. Seperti itu latihan untuk huruf ta. Huruf ta disebutkan tidak boleh keluar lidahnya. Ta seperti itu. Itu keliru. Yang tepat adalah ta. Ta. Dan tidak juga berlebihan menghembuskan nafas saat dia berharokat. Ta, ti, tu. Itu keliru. Maka cara penyebutannya ta diikuti ti. Baik, berikutnya tu. Nah, namun saat sukun huruf ta ini condong lebih terdengar hembusan nafasnya. Bat. Coba diikuti pemirsa belajar mengaji di rumah. Bat. Seperti itu. Bat. Kita coba lafalkan. Tati tu bat. Bat. Ya. Jadi ditekan dulu, kemudian dihembuskan nafasnya. Bat. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah saat taknya itu sukun, terlalu berhembus nafasnya sehingga penekanannya kurang kuat. Contoh bach seperti itu. Bach. Nah, hati-hati tidak terlalu berlebihan ketika dalam posisi sukun. Maka cara penyebutannya yang tepat adalah bach seperti itu. Kemudian kita latih makhraj kita menuju huruf dal. Kita latih bersama. Da, di, du, bad. Du, dan, dani, dadna, minal, mudni, madi, dan, dani, da. Seperti itu cara kita melatih makharijul huruf. Da. Huruf da ini disebutkan tidak terlalu menggunakan, mohon maaf, dialek daerah kita. Contoh terlalu dalam, da seperti itu, ataupun terlalu ke tengah, da tapi berada di ujung lidah, da, da, da. Jadi penyebutannya sangat tepat di ujung lidah dan gigi seri yang atas. Da. Kita sebutkan lagi. Da. Kemudian di. Kemudian du. Saat sukun kita pantulkan dengan kuat. Bade. Bade. Seperti itu. Kesalahan yang mungkin terjadi ketika mengucapkan huruf dal yaitu tidak memantulkan dengan kuat saat dia posisi sukun. Contoh da, di, du, bad, bad, bad. Itu keliru. Maka teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, hati-hati dalam mengucapkan huruf dal sukun. Harus terjadi pantulan yang kuat. Bad. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita latih huruf to dengan kalimat yang sama. To, ti, tu, bato. Tu, tong,
طنطن من المطن مطيطا طنطا. Begitu cara menyebutkan huruf to. Huruf to disebutkan dengan cara yang seperti tadi. To. Kita sebutkan lagi. To. Kemudian saat kasrah disebutkan dengan cara toi. Toi. Kita ulangi lagi. Toi. Kemudian saat dhammah tu. Dan saat sukun bato, dipantulkan dengan kuat. Sering terjadi kesalahan ketika menyebutkan huruf to saat kasrah, kurang sifatnya, sehingga bacanya seperti huruf ta. Ti harusnya ti. Dan saat sukun kurang dipantulkan kuat. Bat harusnya bato. Baik pemirsa belajar mengaji di rumah, insya Allah akan lebih mudah lagi kita belajar Al-Quran setelah yang satu ini. Baik pemirsa belajar mengaji, kembali lagi kita bahas makharijul huruf berikutnya, yakni ada huruf zai, kemudian huruf sad, dan huruf sin. Yang ketiga huruf ini, posisi makhrajnya adalah ujung lisan atau ujung lidah kita bertemu sedikit dengan bagian atas kedua gigi seri yang bawah. Maka mari kita latih bersama penyebutannya. Mulai dari huruf sin. Nah, kita latih huruf sin ini dengan baik. Saya contohkan. Sa si su bas su san sani sasna minal musni masi san sani sa. Seperti itu cara kita melatih makhraj huruf sa. Kita coba latih dengan utuh huruf sa ini. Sa. Sekali lagi pemirsa. Sa. Insya Allah cara penyebutannya mudah. Sa. Seperti menyebutkan huruf S. Sa. Kemudian si. Kemudian su. Dan saat sukun bas. 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 Terjadi kesalahan saat menyebutkan huruf sin atau huruf sa saat posisi sukun, kurang mengalir suara dan nafasnya. Bas, bas, seperti itu. Harusnya bas, bas. Ya, dikuatkan kembali cara mengucapkan huruf sa seperti tadi. Insya Allah dengan latihan akan mudah melafalkannya. Kita lanjutkan latihan huruf zai. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Cara menyebutkan huruf za demikian. Kita coba ulang dengan lebih pelan lagi. Za. Pemirsa di rumah belajar mengaji bisa ikuti. Za. Kemudian saat kasroh zi. Saat dhammah zu. Dan saat sukun baz. Kita bisa mudah dengan menyebutkan huruf z. Ya. Za. Z. Terjadi kesalahan ketika mengucapkan huruf za kurang mengalir suaranya. Baz, baz, baz. Tapi harus baz, az, atau tertukar dengan huruf jim. Baj, hati-hati. Kemudian huruf so. Mari kita latih bersama huruf so. So, si, su, bas. Su, son,
sani sasna minal musni masisan sani sa. Begitu cara melafalkan huruf so. Kita coba lafalkan kembali perlahan. So. Penyebutannya so. Saat kasrah soi. Saat dhamma su. Dan saat sukun bas. Dikuatkan kembali bas. Terjadi kesalahan ketika menyebutkan huruf so, bibirnya ikut monyong, ikut mencucu, so, maka itu yang keliru. Disebutkan dengan terbuka mulutnya, so. Baik pemirsa, sahabat belajar mengaji, kita lanjut pembagian makhraj al-lisan. Tepatnya ujung lidah atau ujung lisan bertemu dengan kedua gigi seri yang atas. Di sini ada 3 huruf. Apa saja? Yaitu huruf zal, kemudian huruf vo, dan huruf sa. Mari kita latih bersama cara pelafalan ketiga huruf tersebut. Mulai dari huruf sa. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna, minal, musni, masi, san, sani, sa. Begitu cara menyebutkan huruf sa. Sa, si, su, bas. Terjadi kesalahan ketika menyebutkan huruf sa, kurang mengalir saat sukun. Bat, nafasnya kurang mengalir. Bat, hati-hati. Harusnya bas. Kemudian huruf zal, kita sebutkan bersama. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Kesalahan juga terjadi sama di huruf zal. Saat sukun kurang mengalir nafasnya. Bad, harusnya baz. Seperti itu. Kemudian kita sebutkan huruf zo. Zo, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Begitu cara mengucapkan huruf sa, kemudian huruf za, dan huruf zo. Kesalahan yang terjadi dari 3 huruf ini saat berharokat sukun kurang mengalir suara dan nafasnya. Bas, itu untuk huruf sa harusnya bas. Kemudian kesalahan berikutnya di huruf zal, baz, bad, bad, harusnya baz, mengalir. Kemudian di huruf zo juga sama, terlalu menekan, bad, bad, sehingga kurang mengalir. Sebaiknya dibaca dengan baz, baz, seperti itu. Cara penyebutan ketiga huruf yang berada di ujung lisan bertemu dengan 2 gigi seri yang atas. Nah, ketiga huruf ini pelafalannya boleh sedikit ditampakkan lisannya ke depan. Sa, kemudian za, kemudian zo. Untuk ketiga huruf ini lisannya terlihat, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Menjulurkan lisan keluar dari mulut kita untuk menyebutkan ketiga huruf ini. Alhamdulillah, pemirsa belajar mengaji, kita sudah tuntas pembahasan tentang makhraj al-lisan. Insya Allah kita akan bahas seputar huruf-huruf hijaiyah yang berada di Al-Quran di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.